Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channelnya Line Up Otomotif ya, teman-teman. Teman-teman yang nonton video ini, semoga teman-teman diberi kesehatan selalu dan diberi rezekinya selalu banyak ya, teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kita lagi ada di Yamaha Mekar Motor nih, teman-teman, yang ada di Bogor, Pajajaran ya, Jalan Pajajaran, teman-teman. Dan kali ini pastinya kalian bisa lihat motornya ya, teman-teman. Ini adalah motor T-Max, teman-teman, yang 2026. Nah, kali ini memang berkesempatan, alhamdulillah nih teman-teman, kita bisa mereview salah satu mogenya Yamaha nih, Matic mogenya Yamaha CBU ya, teman-teman. Jadi teman-teman, Yamaha Indonesia ini teman-teman udah menjual motor ini ya, teman-teman. Sekarang udah mulai banyak yang beli juga, teman-teman, dan ini harganya mulai dari 455 juta sampai dengan 475 juta, teman-teman. Yaitu yang 455 juta ini yang versi yang ini ya, teman ya, yang Tech-Max ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan yang 475 jutanya itu yang anniversary yang 25 ya, teman-teman. Yaitu yang 25 tahun anniversary-nya si Maxi Yamaha ini di dunia, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian melihat di jalan itu X-Max itu udah gede ya, teman-teman, ini kalian bisa lihat T-Max ini lebih gede lagi, teman-teman, lebih panjang lagi dimensinya, dan dia punya kapasitas mesin itu 560 cc, teman-teman. Tepatnya 562 cc, teman-teman. Ya, ciri khas Yamaha ya, sebenarnya cc-nya lebih besar, cuman dibulatkan lebih kecil gitu ya. Tapi 560 cc itu udah luar biasa kenceng ya, teman-teman. Dan dia berdiameter pistonnya itu sekitar 70-an per pistonnya ya, teman-teman. Itu gede banget, teman-teman. Jadi kita langsung review aja untuk si T-Max ini. Ya, jadi kita bahas dulu ke depannya nih, teman-teman. Si tampang depannya ya, teman-teman. Nah, ini pastinya berbeda sama yang sebelumnya, teman-teman. Yang sebelumnya itu dia agak runcing ya, teman, agak mancung gitu. Tapi kalau ini lebih enggak mancung dari kemarin ya, teman-teman. Jadi terlihat lebih dewasa nih, lebih tegas gitu ya, teman-teman. Dan di sini teman-teman ada pastinya lampu utamanya ya, teman-teman. Dia ada dua lampu utama nih, kiri kanan. Dia sudah pastinya LED projector, teman-teman. Dia ada dua LED projector tiap lampunya, yaitu untuk jarak jauh, jarak dekat ya, teman-teman. Di sini ada DRL-nya, teman-teman. Nah, di sini nanti kan kita nggak bisa nyalain ya, teman-teman, karena memang motornya nggak ada akinya gitu ya, teman-teman. Karena ini displaynya showroom ya, teman-teman. Di sini ada DRL yang berhurufkan T tapi tiduran T-nya, teman-teman. Dan di sini ada lampu sennya, teman-teman. Sama kiri kanan lampu sennya. Kita ke bawah sedikit. Di sini ini bagus banget nih, teman-teman, desainnya. Dia untuk air scoop-nya ya, teman-teman, untuk persoalan aerodinamis lah ya. Ini untuk udah dihitung sama Yamaha. Ini bagian spionnya, teman-teman, kan ke depan sampai full begini. Dia sampai udah ada setelannya begini. Ini untuk pengendara yang memang buat dikendarain seperti ini ya, teman-teman. Ini nggak beda satu sama lain gitu. Dia udah ada setelannya, tinggal langsung truk gitu kan. Kalian bisa lihat ya, kaki-kakinya luar biasa keker, teman-teman. Nah, ini kaki-kakinya disematkan suspensi yang USD ya, teman-teman, upside down. Pastinya ini ada warnanya itu gold ya, teman-teman. Ini upside down. Dan di sini ya, teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada mata kucingnya nih, teman-teman, reflektornya. Emang ini standarisasi untuk motor-motor Eropa, di Jepang dan lain sebagainya. Ini harus ada yang seperti ini, teman-teman. Nah, untuk pengeremannya, teman-teman, dia udah pakai cakram ganda nih, teman-teman. Luar biasa nih, teman-teman. Cakram ganda kiri kanan. Ukurannya piringan cakram itu 260 mm, teman-teman, kiri kanan, dan dikawal sama kaliper yang 4 piston, teman-teman, kiri kanan. Jadi total pengereman depan itu 8 piston, teman-teman. Wah, luar biasa ya, teman-teman. Dan juga jangan panik nih, ini bener-bener oper banget kan pengeremannya, 8 piston. Tapi teman-teman, ini ada sistem ABS-nya, teman-teman. IMU itu inertia measure unit, teman-teman ya. Jadi membaca pergerakan pada saat cornering. Jadi ada 6 titik kalau nggak salah, teman-teman, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Jadi ketika pengereman ini
pasti maksimal, dan itu udah terkontrol sama ABS-nya IMU itu teman-teman. Itu sistemnya yang memang sudah canggih banget teman-teman di motor ini untuk sistem pengeremannya. Nah, dari peleknya teman-teman, peleknya ini finishingnya itu yang tengah warna hitam ya teman-teman, dan pinggirannya itu dibikin finishing silver ya teman-teman, atau mirip-mirip yang di brushing gitu ya teman-teman, silver kayak di brushing lah gitu ya. Dan ini ukuran peleknya ini ring 15 ya teman-teman, dibalut sama ban ukuran 120/70 ring 15 ya teman-teman. Ini pakai bannya Bridgestone teman-teman, Bedlux ya teman-teman, Bedlux skuter SC2 teman-teman, SC2F. Dan ini memang bannya luar biasa bagus teman-teman dari bahannya. Bagian spakbornya nih teman-teman, wah ini luar biasa nih, keker banget nih kelihatannya teman-teman. Jadi dia motifnya ada kayak Batman gitu ya ke atas ya teman-teman, dan ini sampai ke sampingnya ini tuh benar-benar nutupin hampir ke bawah nih teman-teman, dan terlihatnya tuh terlihat keker ya teman-teman. Nah, turun lagi ke sini teman-teman, turun ke belakangnya, di sini ada radiatornya teman-teman, radiatornya, karena ini tuh mesinnya berpendingin, pastinya berpendingin cairan ya teman-teman. Ini ada radiatornya segede gini di bawah ini, dia biar memaksimalkan si angin itu ke si kisi-kisi radiator nih teman-teman. Jadi posisi radiatornya di sini teman-teman. Di samping depannya nih teman-teman, di sini ada logo Yamaha-nya nih, sangat tegas banget teman-teman. Di sini logonya bulat gede banget, dan kesininya tuh wow besar banget. Di sini ada finishing, ini warnanya dia warna dope ya teman-teman. Di sininya ada aksen-aksen warna hitam, dan dia di finishing glossy ya teman-teman. Kesini wah keren banget teman-teman. Ini windshieldnya gede banget nih teman-teman, bisa bener-bener menghalau badan kita pada saat kita touring angin, dan dia kan bisa di-adjust ya ke atas sampai ke sekitar 10 mili ya, kalau 10 cm ya kalau nggak salah. Dan dia itu pakai elektronik nih teman-teman, sudah pakai elektronik. Jadi untuk atas bawahnya itu, ke atas bawahnya itu di adjustnya itu nggak harus pakai ini lagi, tinggal dipencet-pencet teman-teman. Di sini ada modulnya teman-teman. Oke, kita langsung dari windshield ke instrumen stang ya teman-teman. Nah, di bagian stang ya teman-teman, wah ini benar-benar stangnya itu menggiurkan teman-teman. Kalau kita kan kalau berkendara itu kan pasti ngelihatnya itu bagian kokpit ini ya teman-teman, bagian kokpit ini speedometer, stang, dan instrumen stang dan lainnya. Di sini ada stangnya itu modelnya itu kayak aftermarket nih teman-teman. Kalau di X-Max ini aftermarketnya seperti ini nih teman-teman. Jadi ada lubang gini, ada coakan gini kayak di CNC gitu. Ini di finishing hitam ya teman-teman, hitam dope, dan memang berkesan gagah gitu ya teman-teman, keren, cakep gitu ya, bener-bener racing banget teman-teman. Ini bener-bener bagus banget untuk si stangnya. Kita pindah ke area kanannya ya teman-teman. Area kanannya nih teman-teman, dia pakai hand gripnya berbeda nih. Berbeda, kenapa berbeda dari yang Yamaha sebelumnya teman-teman? Ini sangat berbeda banget hand gripnya. Kenapa? Dia bisa ada 3 tingkat pemanas teman-teman. Dia bisa pemanas untuk kalian touring, perjalanan jauh, kalau misalnya hujan atau dingin situasinya ya, ke daerahnya dingin, kalian bisa setting levelnya 1, 2, 3 untuk pemanas ini ya. Ada kita ke bagian instrumen yang ini pastinya seperti biasa ada engine cut off ya teman-teman. Di sini ada mode nih, mode untuk mengganti riding mode teman-teman. Yaitu ini kan emang ada 2 riding mode ya teman-teman, S sama T teman-teman gitu. Ini ada untuk penggantian si riding mode-nya, dan di sini ada lampu hazardnya ya pasti ya teman-teman. Ada buat hazardnya, dan di sini ada starternya, tombol starternya. Master remnya itu cukup besar nih teman-teman, tanknya. Di sini pastinya kalian bisa lihat bacaannya. Ini harus pakai DOT4 ya teman-teman untuk minyak remnya standarnya. Dan di sini ada logo Brembo nih teman-teman. Sepertinya ini master rem mereknya Brembo teman-teman, cuman OEM yang kerjasama sama Yamaha sebetulnya teman-teman. Untuk handle-nya bisa di setel nih teman-teman. Ada 5 tingkatan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu sesuai ridernya pengennya seperti apa. Ini ada settingannya. Ke bagian sisi kirinya teman-teman, pastinya ini sama ya, hand gripnya sama persis sama yang kanan teman-teman. Dia ada pemanasnya 3 tingkat. Untuk handle-nya juga, handle rem atau master remnya sama persis sama yang di kanan ya teman-teman. Cuman ini untuk rem belakang teman-teman. Dan ini bandulnya sama juga yang di kanan. Ini finishingnya
diberi hitam ya bandulnya teman-teman. Kita ke instrumen yang utamanya nih, yang kirinya nih teman-teman. Ini di sini pastinya standarnya teman-teman. Ini ada lampu jauh dekat dan ada pas beamnya teman-teman. Pas dimnya ya teman-teman. Dan di sini ada namanya cruise control nih teman-teman. Nah, ini berfungsi banget buat teman-teman yang hobi touring, perjalanan jauh dan jalannya itu melompong gitu ya, jauh gitu dan sepi, lurus gitu. Kalian bisa pakai cruise control ini. Misalkan kalian bisa jalan sendiri gitu, motornya bisa ngegas sendiri tanpa digas, dan ini bisa penambahan speednya atau pengurangan speednya teman-teman gitu. Dan di sini ada pastinya lampu sen ya teman-teman, lampu sen kiri kanan. Di sini ada klakson teman-teman, dan di sini ini ada analog ya. Kalau dulu di PS itu analog teman-teman, dan di sini ada analog untuk untuk pengoperasian si mode-mode yang kalian pilih di layar speedometer teman-teman. Ini ada kiri kanan, atas bawah, dan ini tekan itu OK-nya, dan ini ada tombol back-nya teman-teman atau home ya teman-teman. Dan di sini teman-teman, ini yang berbeda dari motor-motor, ada rem tangannya pastinya teman-teman. Ini rem tangannya tinggal kita begini kan. Nah, dia udah rem belakangnya udah ngerem. Takutnya kan teman-teman ya, sekarang itu kan kalau parkir di mana-mana, kalau terutama di Indonesia ya, takutnya dipindah-pindah, itu bisa kita pakai rem tangan. Atau kalau misalkan kalian lagi berhenti di tanjakan, kalian bisa pakai ini biar nggak repot gitu teman-teman. Dan untuk ngerilisnya kalian tinggal gini aja dan dilepas, dan dia nggak bunyi teman-teman. Jadi gitu ya. Di sini ada karetnya teman-teman, jadi nggak terlalu tak gitu. Kita ke speedometernya. Di sini mohon maaf ya teman-teman, kita nggak bisa dinyalain nih teman-teman, karena memang ini display dealer sekali lagi ya teman-teman. Ya, kalian kalau misalkan mau lihat, mungkin nanti kita tampilin begini nih teman-teman untuk speedometernya, dan di situ ada indikator-indikator banyaknya, di operasiannya semuanya di sini. Dan speedometer ini udah connect sama smartphone teman-teman, jadi kalian bisa mantau navigasi, maps gitu di sini di layar yang ada 7 inch ini teman-teman gitu. Kita ke bawah dikit teman-teman. Di sini ada kuncinya ya teman-teman. Ini kontaknya ya kan, ini udah pakai kilas ya teman-teman. Ini ada untuk membuka seatnya, ini untuk lock si stangnya teman-teman. Jadi tinggal kita pencet, dan spesialnya lagi teman-teman, ketika motor ini dikunci stang terus dalam keadaan standar 2, dia nggak bisa sama sekali diturunin standar 2-nya, dia ngunci, kecuali dibuka lagi stangnya, kunci stangnya itu bisa diturunin untuk standar 2-nya teman-teman gitu. Dan ini untuk nyalain si motornya juga, untuk ngontakin si motornya juga gitu ya teman-teman. Ke bawah lagi teman-teman, di sini dashboardnya cukup sempit ya teman-teman, beda sama Matic biasa ya teman-teman, nggak bisa bawa galon kalau ini teman-teman. Nah, di sini ada emblem ya teman-teman. Ini emblemnya T-Max teman-teman, beda sama yang anniversary ya teman-teman. Kalau anniversary yang special edition itu teman-teman, yang memang langka gitu ya teman-teman, itu ada beberapa unit doang untuk si motornya gitu teman-teman. Di sini ada 25 tahun anniversary-nya Naxi teman-teman, itu bedanya di situ teman-teman. Ke sini teman-teman, nah di sini ada yang aneh ya teman-teman. Di sini jok, di sini kok ada buntelan begini nih. Ini pastinya tangki bensin teman-teman, dan kapasitas tangki bensinnya ini untuk T-Max teman-teman itu 15 liter ya teman-teman, cukup banyak banget teman-teman. Dan ini pengoperasian untuk buka tangkinya teman-teman, ini nggak pakai kunci kayak standarnya biasanya motor ya teman-teman. Cukup ini dinyalakan, tinggal kita buka gini, dia udah terbuka teman-teman gitu ya, karena ini memang nggak nyala ya teman-teman gitu ya. Mohon maklum ya teman-teman. Dan ke sampingnya, ke sini teman-teman, kalian bisa lihat ke bodi sampingnya, di sini ada tulisan 560 teman-teman, yaitu cc-nya T-Max ini teman-teman, 560 cc teman-teman, yang menunjukkan bahwasanya ini tuh motor moge teman-teman ya, bisa masuk ke mall-mall parkiran yang khusus teman-teman gitu. Dan di sini ada finishingnya di bawah sini, samping dia finishingnya glossy ya teman-teman, glossy warna hitam teman-teman. Untuk bodi sampingnya teman-teman, di sini ngelebar ya teman-teman, dia ngerucut ngecilin, cuman dia ngelebar teman-teman. Dan di sini ada tulisannya bahwasanya ini tuh bukan X-Max tapi T-Max teman-teman, dan memang di finishing pakai
warna dop ya teman-teman, sama behelnya juga di sini teman-teman. Untuk lampu belakangnya teman-teman di sini mantap ya teman-teman. Di sini itu dibilang mikanya warna merah, tapi nggak merah banget teman-teman. Jadi mikanya itu smoke ya, jadi merah smoke gitu teman-teman. Jadi merahnya itu nggak merah banget, tapi gelap gitu, merah kayak merah hati gitu. Dan di sini lampu remnya itu dia berbentuk T ya teman-teman. Jadi supaya kalian tahu bahwasanya kalau kalian berkendara di belakangnya motor ini, pastinya ini tuh T-Max teman-teman gitu. Turun lagi ke sini teman-teman, ini ada spakbor T-Max nya teman-teman. Ini ada spakbor ke sini, ini berbahan plastik ya teman-teman. Di sini mungkin ada besinya untuk menopang si spakbor ini. Di sini berbahan plastik yang modelnya seperti ini. Wah, gagah banget teman-teman. Di bagian kanannya, yaitu kalian kalau misalnya matic-matic pada umumnya kan di sebelah kiri itu ada CVT-nya ya teman-teman. Di bagian kiri belakang itu ada CVT-nya. Nah, kalau T-Max ini dia CVT-nya ada di sini nih teman-teman. Dan dia memang kecil, tapi pulinya besar banget nih teman-teman. Tapi pakai penbel yang sangat pendek teman-teman di sini. Dan dia itu memakai poros langsung ke sana dan menggunakan V-bel langsung kayak motor-motor sport pada umumnya teman-teman. Tapi dia nggak pakai rantai, pakainya V-bel teman-teman. Dan di sana langsung supaya nggak terbuang sia-sia tenaganya ya teman-teman. Jadi CVT-nya sangat kecil di sini. Dan ini sangat panjang motornya itu karena mesinnya itu sampai sini teman-teman, sampai depan. Jadi headnya itu ada di sini nih teman-teman, makanya radiatornya ada di depan sini teman-teman. Kita beralih ke knalpotnya teman-teman. Oh, knalpotnya ini beda sama matic-matic yang pada umumnya ya teman-teman, karena headnya di depan, dia di sini dari tengah sini sampai belakang ke sini ke atas. Wah, dia benar-benar panjang teman-teman. Dan dari sini pipanya itu dia karena 2 silinder, dari 2 silinder pipa ini, dari 2 pipa dijadikan 1 pipa. Dan di sini ada katalisnya langsung ke silencer yang memang besarnya seperti ini teman-teman. Wah, gila keren banget teman-teman. Ini motor udah Euro 5 plus ya teman-teman. Jadi emisinya itu udah bagus untuk standarisasi Eropa ya teman-teman. Standarisasinya memang Euro 5 plus teman-teman. Ini ada sensor O2 nya itu ada 2 teman-teman, satu di katalisnya, satu lagi untuk ke pipa silencernya teman-teman gitu. Dan di kawal nih teman-teman, silencer yang segede gini menjulang ke atas gitu kan, yang pakai covernya plastik gini. Ini ada finishingnya glossy, dan ini finishingnya dop teman-teman. Dan dia ada cap knalpotnya ini, dia memang berbentuknya memang khusus ya, untuk desainnya pas body banget. Jadi si knalpot tuh enggak terlalu ke pengendara lain tuh kena muka ya teman-teman. Seperti kita ke bagian bagasinya teman-teman. Nah, karena memang di sini itu menggunakan kunci keyless ya teman-teman, harusnya sih pakai kunci keyless ya teman-teman. Ada kunci cadangannya, kita dikasih dealernya. Jadi dia bukanya dari sini pakai kunci cadangan, bisa buka, dan di sini tinggal kita buka teman-teman. Nah, gila teman-teman, ini tuh perbedaan sama motor-motor lain, dia ngebukanya itu bukan dari belakang ke depan ya teman-teman. Jadi dari depan ke belakang dia, dan dia nggak ngeplek nih teman-teman. Dia karena ada hidroliknya di sini nih. Hidroliknya juga bukan eceh-eceh nih teman-teman, kelihatannya ini hidroliknya sangat bagus banget teman-teman. Dan kita ngomongin bagasi nih teman-teman. Kalau bagasi dari X-Max, dia lebih besar X-Max dibanding ini. Cuman karena memang di sini ada tangki bensinnya yang 15 liter itu, jadi kepotong untuk si bagian bagasinya. Tapi untuk helm satu masuk kok teman-teman, ini bisa helm masuk satu, dan barang-barang dan lain sebagainya ini cukup untuk bawa-bawaan nih teman-teman gitu. Dan ini ada alasnya ya teman-teman, alasnya, jadi nggak langsung plastik kayak gini teman-teman gitu. Jadi dia ada alasnya, di sini ada lampunya teman-teman. Kalau misalnya kalian ngebuka bagasi di tempat gelap, jadi dia ada lampunya di teman-teman. Di sini ada laci ya teman-teman. Nah, kalian ini finishingnya bagus nih, cakep teman-teman. Jadi ada 2 warna teman-teman. Jadi si lacinya itu warna dashboard ya teman-teman, biasa. Cuman untuk tarikan si lacinya ini di finishing glossy warna silver nih teman-teman. Jadi keren banget ya, jadi mewah gitu. Dan ini ada power outlet ya teman-teman, tapi tipenya yang USB ya teman-teman. Dan ini untuk
smartphone teman-teman. Jadi dibilang terlalu kecil enggak, dibilang besar juga enggak, tapi cukup untuk kalian bisa ngecas dan naruh smartphone di sini. Di belakang teman-teman enggak beda sama Matic pada umumnya teman-teman. Kalau Matic pada umumnya nggak pakai swing arm, ini pakai swing arm teman-teman. Jadi yang pakai swing armnya itu benar-benar bentuknya ini kokoh banget, di finishing warna hitam dop. Di sini ada settingan untuk apa namanya, si bannya ya teman-teman. Dan di sini untuk kaki-kaki belakang teman-teman, dia pakai piringan cakram satu ya teman-teman ya, yang di kanan, tapi dia lebih besar piringan cakramnya dibanding yang depan teman-teman. Ini ukurannya sekitar 280-an kalau nggak salah ya, milimeter gitu teman-teman. Kalau yang depan 260 mm, kalau ini 280 mm, jadi lebih gede teman-teman. Belakang ini ada dua kaliper nih teman-teman. Buat apa? Ini bukan buat freestyle ya teman-teman ya. Ini kaliper utamanya yaitu satu piston, tapi pistonnya gede banget nih teman-teman. Jadi kan pengeremannya sangat maksimal nih teman-teman. Ini yang kaliper utamanya, dan ini yang kedua, ini kaliper untuk pengereman parkirnya teman-teman, yang tadi kita contohin handbrake-nya ya teman-teman. Kalau untuk lagi ditanjakan atau apa, kalian bisa nggak usah pencet rem, kalian bisa dikunci pakai si kaliper ini teman-teman. Ban belakangnya jadi ngunci teman-teman gitu. Untuk peleknya yang belakang teman-teman sama ya, finishingnya tengahnya hitam, pinggirannya pakai silver gini, kayak di brushing gitu ya teman-teman. Dibalut sama ban Bridgestone juga sama, Bedlex Scooter SC2. Ukurannya teman-teman ini 160/60 ring 15 juga teman-teman. Jadi nggak belang nih, dua-duanya depan belakang dia pakai ring 15 teman-teman. Ini dia sudah pakai pentil yang seperti aftermarket teman-teman. Pentilnya itu bengkok ya teman-teman. Jadi untuk pengisian anginnya itu lebih gampang. Ke bagian sebelah kiri belakang teman-teman, di mesin, bagian mesinnya ini yang gue bilang tadi, jadi porosnya itu sampai sini. Dari CVT ada porosnya ke sini sampai ke puli fix, dari sini sampai disalurkan ke puli fix yang di belakang ini, yang dipakai sama penbel ya teman-teman. Penbel yang memang jangan takut teman-teman, penbelnya ini bukan penbel biasa teman-teman. Jadi ini tuh ketahanannya mirip sama rantai motor pada umumnya teman-teman gitu. Dan ini swing armnya sama ya, ini jadi tegas banget teman-teman. Jadi si knalpot itu jadi nggak ngayun teman-teman, karena ada swing arm ini teman-teman gitu. Di sini ada penutup cover untuk si penbelnya teman-teman, atas bawah ya teman-teman. Nah jadi begitu teman-teman untuk review T-Max nya. Gimana teman-teman, kalian berminat untuk beli motor ini? Cuman setengah M teman-teman, nggak nyampe setengah M sih teman-teman, cuman 455 juta teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi ya alhamdulillah teman-teman, kita line up otomotif ini dapat unit untuk review T-Max ini. Terima kasih buat Mekar Motor Pajajaran Bogor teman-teman. Jadi kalian kalau misal mau pesen motor, beli motor T-Max ini, kalian langsung datang ke Mekar Motor yang ada di Jalan Raya Bogor Pajajaran ya teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman ini, kalau kalian lihat langsung, ini motor keren teman-teman. Dibilang kecil enggak, dibilang besar banget enggak juga. Ini cocok buat touring teman-teman, apalagi kalian yang memang demen touring dan kalian anaknya maxi banget, udah punya N-Max, udah punya X-Max, kalian harus punya si T-Max ini gitu teman-teman. Videonya gitu aja teman-teman. Gua Lans Marlan sebagai host teman-teman, dan di sana ada kameramen kita Pak Hari teman-teman. Jadi kalian jangan lupa follow IG kita juga nih, IG gua Lans Marlan dan IG-nya Pak Hari Pratama teman-teman. Dan kalian juga jangan lupa follow untuk dealer motor ini, Yamaha Mekar Motor Bogor ini teman-teman, gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian nyari motor Yamaha, kalian pastinya harus ke Mekar Motor nih. Ini ready nih teman-teman nih, ini ada displaynya. Jadi kalian harus cepet-cepet nih teman-teman, karena luar biasa, ini motor spesial banget teman-teman. Jadi seperti itu aja teman-teman. Jadi jangan lupa buat kalian like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Jadi kalau kalian pakai helm, pastinya harus pakai motor ya teman-teman. Jadi gitu aja teman-teman. Gua Lans Marlan, bye bye.